Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Transformasi digital menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan segala bentuk perubahan yang ada. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan upaya untuk memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses adaptasi tersebut, serta terus mendorong pemerataan dan percepatan transformasi digital nasional. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait literasi digital. Program literasi digital memberikan edukasi dengan menggunakan modul dan kurikulum yang menyasar 4 pilar utama literasi digital, yaitu digital skill, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Program literasi digital direncanakan diselenggarakan setidaknya melalui pelatihan setiap tahunnya yang menjangkau hingga kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Literasi digital merupakan salah satu kecakapan yang perlu dimiliki oleh setiap masyarakat untuk dapat memanfaatkan kesempatan atau mendapatkan peluang baru yang muncul yang diakibatkan oleh shifting teknologi yang ada saat ini. Kecakapan literasi digital yang baik juga diharapkan dapat menghantar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beretika, berbudaya, dan tentram dalam penggunaan dan pemanfaatan berbagai aplikasi layanan yang memanfaatkan internet. Tahun 2021, indeks literasi digital Indonesia adalah 3,49 dari skala 1 sampai 5. Ada peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya. Antara lain, perbaikan terjadi pada pilar digital culture dan digital skill. Tetapi ada penurunan juga pada pilar digital ethics dan digital safety. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya baru yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan pemerataan kecakapan literasi digital masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kecakapan literasi digital masyarakat Indonesia adalah dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan pola KKN, kuliah umum, dan pengabdian masyarakat. Target 250.000 masyarakat terliterasi digital melalui kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, perguruan tinggi dapat tercapai sebelum tahun 2022 berakhir. Pada kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari pejabat di lingkungan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak, sehingga literasi di sektor pendidikan dapat terlaksana sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita bersama dalam meningkatkan kualitas masyarakat agar semakin cakap digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, materi kali ini adalah digital culture atau berpancasila di era digital. Ya, oke. Tak kenal maka tak sayang. Kalau mahasiswa mungkin sudah banyak yang kenal ya. Nama saya Muhafidah Novi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Kemudian sebagai narasumber literasi digital 2022, nomor HP 0812-3060-3643 ya. Mungkin mahasiswa sudah banyak ya karena sudah tahu ini nomor telepon saya karena mereka tentu membutuhkan banyak tanda tangan ini ceritanya ya. Kemudian untuk Facebooknya, Facebook Muhafidah Novi. Kemudian untuk Instagram saya Novi M. Taib. Ya. Oke, kita masuk pada materi literasi digital atau di subpoin digital culture. Oke, latar belakang literasi digital ini yang pertama adalah mengaburnya wawasan kebangsaan ya. Kita tahu bahwa
dengan arus teknologi yang luar biasa dampaknya, tentunya budaya-budaya kemudian wawasan kebangsaan ini sudah mulai luntur ya. Jadi ini yang terjadi. Kemudian menipisnya kesopanan dan kesantunan ya. Ini memang berbeda sekali. Jadi di zaman saya dengan di zaman teman-teman saat ini yang sudah serba instan, ini banyak sekali perbedaannya dan saya benar-benar merasakan ini ya. Jadi ini kondisi real bahwa terjadi perbedaan kesopan santunan. Kemudian yang berikutnya adalah menghilangnya budaya Indonesia atau media digital menjadi panggung budaya asing. Ya, arus asing itu masuknya begitu luar biasa, begitu kerasnya. Kemudian minimnya pemahaman akan hak-hak digital, dan ini mungkin nanti yang perlu ditekankan pada teman-teman, karena apa sih sebenarnya di hak-hak digital. Ya, jadi jangan sampai nantinya kita melebihi batas. Artinya melebihi batas itu kita tidak lagi memperhitungkan hak-hak orang lain di dunia digital. Kemudian berikutnya adalah kebebasan berekspresi yang kebablasan. Jadi terkadang manusia ini tidak lagi melihat efek samping dari apa yang ya seperti ini ya, jarimu adalah harimaumu sekarang. Kalau dulu kan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu, jempolmu adalah harimaumu. Nah, ini berlaku saat ini. Kemudian berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan. Ini juga yang menjadi latar belakang dari permasalahan dan yang menjadi inti dari permasalahan. Kemudian menghilangnya batas-batas privasi di mana orang sudah mengupload semuanya, menge-share semuanya, baik tentang urusan pribadi maupun keluarga dan lain sebagainya. Ini sudah tidak ada batasnya lagi. Jadi tergantung dari manusia itu sendiri mau seperti apa. Kemudian berikutnya adalah pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Ini banyak terjadi. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian apa sih budaya bermedia digital ini? Ya, nah, budaya bermedia digital merupakan budaya digital merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manusia di sini dituntut untuk memiliki kemampuan ya membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan. Jadi harus ada filter dalam diri manusia. Ini yang terpenting. Harus ada filter. Bagaimana manusia memfilter dirinya agar tidak segalanya itu tidak kebablasan, istilahnya seperti itu. Ya, jadi perubahan global itu menghilangkan batas dan merubah masyarakat secara dinamis. Ini luar biasa ya dampaknya ya. Sekarang kita aja kalau misalnya membeli sesuatu itu mungkin bisa dilakukan dengan online. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Misalnya perubahan lifestyle, ini juga berubah. Kemudian tatanan juga sudah berubah ya, di mana manusia sudah tidak ada batas lagi, di mana kita berada, kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Beda dengan zaman dahulu, makanya kita harus pintar-pintar untuk memfilter apa yang terjadi. Oke, kemudian berikutnya adalah kondisi yang dihadapi generasi milenial di abad 21. Ini adanya revolusi industri 4.0 di mana 35% jenis pekerjaan akan hilang pada tahun 2025. Kemudian 65% tumbuh kompetensi baru yang berbasis teknologi IT. Sekarang sudah mulai kita lihat bahwa dunia sudah dalam genggaman ya. Siapa yang menguasai IT saat ini luar biasa. Banyak sekali anak-anak muda sekarang yang menjadi kaya raya atau memiliki banyak kesempatan ya untuk bekerja. Nah, ini tentunya
adanya perubahan yang terjadi, kemudian era globalisasi, kemudian milenial itu apa sih? Pembelajar cepat, cerdas, ya. Namun dari sisi analisisnya yang kurang, ya. Ini kalau menurut pengamatan saya, ya. Jadi dari sisi analisis yang kurang karena ini adalah generasi yang serba instan, mau mencari apa-apa mudah, ya. Itu yang terjadi. Oke, next. Nah, ini tantangan kontradiktif budaya digital, ya, tadi sudah banyak dijelaskan. Jadi adanya benturan wawasan kebangsaan dan pandangan global. Ya, jadi mungkin saat ini Pancasila sudah tidak lagi banyak dilihat atau dijadikan sebagai pedoman hidup. Padahal lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan karya yang digali dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, ya. Jadi memang ini merupakan identitas negara kita. Jadi negara yang berpancasila. Jadi bagaimana kita di dunia sosial ini, media sosial ini mempancasilakan diri, memegang norma-norma Pancasila, ya. Ini adanya potensi benturan kebangsaan dan pandangan global, kemudian menjaga kesopan santunan dengan tuntutan kebebasan berekspresi. Jadi tetap harus ada batasnya. Kemudian lestarikan budaya bangsa dengan penetrasi budaya asing yang menawarkan perubahan. Kemudian menghormati hak-hak orang lain atau mendorong kepentingan pribadi, ya. Kemudian di sini ada sikap toleran, penghargaan perbedaan dengan kecenderungan intoleransi atau kebenaran yang subjektif, merasa benar sendiri. Kemudian kebutuhan adanya ruang-ruang privasi, baik makin terbukanya ruang publik, ya. Jadi ini menjadi semakin ini, ya. Oke, karena kemudian kebutuhan penghargaan dengan mudahnya pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Oke, nah, apa sih karakter dan misi budaya digital? Yaitu menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Kemudian mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Jadi kita harus benar-benar bisa membentengi diri, memfilter diri, mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Jangan sampai kita kelewat batas, ya, melewati batas-batas itu sehingga akan menimbulkan kerugian pada diri kita sendiri. Oke, nah nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital, sila pertama, nilai utamanya adalah cinta kasih, saling menghormati perbedaan, religi di ruang digital. Nah, ini juga penting, ya. Jadi bagaimana kita membentengi diri dan tahu batasan-batasannya, kemudian bersikap toleransi terhadap kepercayaan orang lain, ya. Jadi tidak merasa benar sendiri. Kemudian dari sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan, memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital, ya. Contohnya ini, jadi tidak membuli, ya. Usahakan untuk tidak membuli, dan ini menjadi poin penting, ya. Jadi harus bagaimana sih kita bersopan santun, ya. Kemudian di sila ketiga, nilai utamanya adalah harmoni, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan di ruang digital. Jadi menempatkan persatuan dan kesatuan itu di atas kepentingan diri dan golongan. Jadi mana yang lebih penting? Jadi inilah wawasan kebangsaan kita, ya. Jadi mementingkan faktor persatuan bangsa. Kemudian di sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis, memberi kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Ya, jadi hindarkan pertentangan yang tidak perlu. Jadi kalau toh misalnya menjadi netizen, jadilah netizen yang baik, ya. Jadi menggunakan sumber berita yang benar, ya, sumber berita yang benar, bukan yang hoax. Jadi ini yang menjadi nilai-nilai Pancasila pun harus diterapkan ketika kita berada di ruang digital. Oke, kemudian
Sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong, ya, bersama membangun digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Ya, jadi tidak ada unsur penipuan dan lain sebagainya. Karena kita tahu ya bahwa di dunia digital kalau kita tidak hati-hati itu luar biasa ya. Jadi luar biasanya faktor penipuan dan lain sebagainya ini juga banyak terjadi. Kemudian bagaimana kita harus yang terpenting adalah bagaimana kita memfilter apa yang kita terima. Jadi tidak mentah-mentah. Kemudian kalau kita mau share food kita harus hati-hati ya. Karena apa? Pancasila dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur yang harus melekat dan menjadi ciri bangsa Indonesia. Nah, ini yang penting. Kemudian berikutnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan. Ia memahami ajaran agama, kepercayaan, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga toleransi dan dunia digital. Ya, implementasi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa di era digital yang pertama adalah toleransi, kemudian adanya kejujuran, sopan santun, dan tidak mudah terprovokasi. Oke, kemudian kebinekaan global, yaitu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, dan tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jadi mengenal dan menghargai budaya sendiri, kemudian kemampuan komunikasi interkultural, yang berinteraksi dengan sesama dengan membuat video pendek bertema kearifan lokal. Ini merupakan salah satu upaya yang bagus ya, bagaimana berpancasila. Kemudian ini kan anak muda sekarang kan justru kreatif ya, dibanding dengan zaman saya jauh berbeda. Jadi kalau mahasiswa sekarang itu luar biasa kreatif, kalau suruh bikin film pendek dan lain sebagainya, ini bagus sekali. Jadi bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa terwujud di sini. Kemudian berikutnya adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya, jadi ini juga penting. Oke, kemudian berikutnya gotong royong, ya, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dan dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Jadi ini gotong royong ini penting ya, apalagi kemarin di saat pandemi, ya, saat pandemi ini banyak sekali harus ada kepedulian dari kita semua, ya, harus ada kepedulian dari kita semua. Bagaimana berkolaborasi, misalnya kolaborasi ini bisa terjadi untuk menolong sesama manusia, artinya misalnya kondisi para pelaku usaha, misalnya pelaku usaha mikro, ini kan mereka itu harus melangkah kepada dunia digital, sedangkan pengalaman mereka di sini adalah kurang. Nah, ini mahasiswa sebagai agen perubahan tentunya bisa membantu dengan memasarkan melalui jalur online. Ini salah satu contoh gotong royong yang bisa kita lakukan. Ya, jadi adanya kepedulian, kemudian berbagi. Nah, ini penting karena kita tahu ya kalau kondisi para pelaku usaha ini tentunya harus menuju ke arah digital ini sangat berat buat mereka. Sementara untuk produksi mereka sudah kehabisan waktu, sementara untuk mempelajari IT itu juga buat mereka rata-rata masih sangat berat. Nah, ini adalah tugas generasi muda untuk gotong royong membantu yang tentunya nantinya akan sama-sama menguntungkan. Oke, kemudian pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab pada proses dan hasil belajar. Implementasi mandiri di era digital yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Karena kita hidup di era digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menguasai dunia teknologi. Itu yang terjadi. Ya, jadi regulasi diri, ya. Jadi ini nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan. Oke, kemudian bernalar kritis, ya. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya.
Implementasi bernalar kritis di era digital yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Kemudian berikutnya adalah mengambil keputusan. Jadi mulai sekarang sudah mulai harus mencoba bernalar lebih kritis ya. Jadi karena memang terlahir sebagai generasi digital ya, terlahir sebagai generasi gen anak muda sekarang, milenial ini, jadi memang terlahir dari mengalami serba kemudahan di bidang teknologi dan ini harus bisa mengambil keputusan mana yang paling baik dan paling tepat ya. Jadi ini yang dibutuhkan oleh generasi muda saat ini. Kemudian kreatif ya, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, kemudian bermakna, bermanfaat dan berdampak. Kemudian implementasi kreatif di era digital yaitu menghasilkan gagasan yang original, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang original. Memperkuat wawasan kebangsaan, khususnya di kalangan muda, adalah tugas kita bersama. Jadi, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa ruang digital diharapkan bisa dimanfaatkan menjadi tempat untuk memupuk nasionalisme dan membangkitkan nilai-nilai Pancasila Indonesia. Kemudian, kunci penerapan Pancasila adalah dengan memberikan teladan yang baik, ya, terutama untuk generasi-generasi yang tua harus memberikan teladan yang baik dan literasi di dalam dunia digital, kemudian termasuk yang dilakukan baik oleh aparatur negara, tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, hendaknya kita menjadikan berusaha untuk menjadi panutan. Baik, dari saya cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kita adalah Berpancasila di Era Digital. Kan? Kita diskusi bersama Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, saya ditugaskan untuk bicara tema besar tersebut dalam perspektif etik atau mencoba untuk mengelaborasi hal tersebut dalam perspektif emosional intelijen. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafid. Saya Wakil Sekretaris PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Sekretaris Yayasan Nuriman. Ini satu konsorsium puluhan pesantren yang ada di daerah Cagar Budaya, daerah Istimewa Yogyakarta. Ini pesantren besar. Nah, salah satu dari ini cucu dari Mbah Kiai Nuriman itu adalah Mbah Kiai Hamdani yang dimakamkan di Sidoarjo. Di situ ada bahkan jalan Kiai Hamdani itu salah satu dari dzurriyyah Mbah Kiai Nuriman. Dan kemudian saya juga jadi narasumber pandu digital Badge Merah. Serta ya kalau di rumah mengasuh pesantren mahasiswa namanya Aswaja Nusantara, bukan Azwaja loh ya, tapi Aswaja. Nah, ini harus distingsinya harus jelas, ini salah sedikit repot nanti. Oke. Nah, kita akan bicara sebelum kita kalau kita bicara Pancasila, maka saya akan mulai dari konteks Pancasila saat ini itu seperti apa. Nah, Pancasila itu sekarang berada di orang menyebutnya sebagai disruption era atau era disrupsi. Nah, era disrupsi itu kira-kira perubahan yang sangat radikal, fundamental terkait dengan model dan proses bisnis yang terjadi di hampir semua lapis kehidupan di berbagai sektor, ada ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, tata kelola pemerintahan yang memungkinkan untuk proses yang lebih efektif, efisien, dengan daya jangkau yang lebih luas, dengan kemanfaatan yang lebih banyak, yang lebih transformatif. Nah, itu kira-kira era orang menyebut sebagai transformasi digital, atau bahasa lainnya bisa disebut juga itu era disrupsi ditandai oleh transformasi digital. Nah, era disrupsi itu digerakkan, di sisi lain digerakkan oleh apa? Oleh salah satunya adalah globalisasi
globalisasi. Atau kalau kita mau baca gini, ada lain dari era distribusi itu adalah globalisasi. Ada globalisasi ekonomi, ada globalisasi politik, kebudayaan, bahkan juga ada globalisasi keagamaan. Kapitalisme global itu sudah menjadi sistem global yang berlaku bukan hanya di negara-negara barat, tapi juga di Indonesia. Begitu juga dengan konteks politik. Nah, itu nanti kita akan lihat tantangan Pancasila di era digital itu seperti apa. Kemudian Pancasila itu kan satu entitas ideologi. Nah, saat ini dia dikepung oleh berbagai ideologi sekular, keagamaan, dan juga internasionalisme. Nah, pada ranah teknologi itu kita kenal apa yang disebut dengan industrial revolution atau revolusi industrial, yang di situ ada konsep digitisasi, ada digitalisasi, dan juga ada konsep transformasi digital. Nah, ini adalah tadi yang saya sebut dengan tadi bagaimana Pancasila itu berada dalam kepungan ideologi besar dunia. Ya, ideologi sekular ada liberalisme, ada neoliberalisme, ada juga kelompok kiri radikal, kemudian ada juga ideologi berbasis keagamaan, ada fundamentalisme, ada radikalisme, ada terorisme, ada intoleransi, juga beberapa kelompok keagamaan yang punya ideologi politik, misalnya ada khilafah, ada kelompok Syiah politik, ada kelompok Wahabi politik kan, yang membawa nilai-nilai intoleransi, radikalisme, fundamentalisme, formalisasi agama. Nah, di sini kalau di level ini kita berhadapan dengan nilai-nilai hedonistik, sekularisme, individualisme, liberalisme, pragmatisme, dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, kita juga dikepung oleh etnonasionalisme. Ada separatisme, ada otonomi yang kebablasan, ada gerakan yang anti NKRI, dan lain-lain. Nah, ini adalah tantangan kita ketika bicara soal Pancasila dalam konteks ideologi negara. Nah, dampak dari proses globalisasi tadi, dampak dari proses kepungan ideologi tadi, ada 3 hal yang penting yang penting kita perhatikan. Pertama, kita itu kehilangan lokus kebangsaan saat ini. Jadi ada proses otonomi daerah, desentralisasi yang berlebihan, sehingga konsep NKRI itu kemudian mengalami proses reduksi yang luar biasa. Kemudian ada diskriminasi sosial dan kewilayahan. Jawa itu menikmati banyak hal, kemudian luar Jawa itu tidak banyak menikmati hasil pembangunan dan juga distribusi pembangunan. Kemudian selain kebangsaan, kita juga sedang kehilangan lokus kerakyatan, karena disahkan tadi arus globalisasi, ideologi sekular kan. Nah, lokus kerakyatan itu ditandai oleh terpisahnya rakyat dengan negara, terpisahnya rakyat dengan wakil pemerintahan. Kalau kita misalnya kita punya wakil rakyat misalnya, relasi kita itu hanya relasi elektoral. Kita hanya disapa, bertemu ketika ada misalnya pilkada, ada pilkades, ada pilpres dan lain. Tapi setelah itu, nah kita itu menjadi sangat terpisah, nggak ada komunikasi, nggak ada dialog yang cukup setara antara kita dan wakil rakyat. Padahal mereka itu wakil rakyat. Nah, dalam kaidah fikih al-wakil kal muwakil. Kan? Kemudian, kedaulatan ekonomi kita itu menjadi ekonomi pasar. Harga diserahkan oleh pasar, kebijakan dideterminasi oleh kekuatan pasar. Kemudian politik kerakyatan itu semata-mata menjadi demokrasi liberal, demokrasi prosedural. Struktur perwakilan yang sekarang itu bikameral, ada DPD, di mana DPD itu berbeda sekali dengan konsep Undang-Undang Dasar 45 dulu sebelum ada amandemen, terutama amandemen tahun 2002 kan. Nah, ini yang mengubah secara radikal sebenarnya bentuk negara kita dan struktur dan substansi negara kita. Kita juga kehilangan lokus kekeluargaan, di mana penguasaan sumber daya alam, ekonomi itu sekarang banyak dikuasai oleh asing. Ketergantungan politik dan ekonomi kepada kekuatan kapitalisme global. Nah, itu adalah tantangan-tantangan Pancasila yang real ada di dalam konteks kebangsaan Indonesia. Nah, tantangan itu terjadi di dunia nyata. Dan ketika kemudian ada dunia digital, kan, ada dunia digital, teknologi digital, nah tantangan itu kemudian juga masuk dalam wilayah digital. Jadi
ada proses perubahan teknologi dari analog ke digital, kemudian ada digitalisasi, kemudian transformasi digital, dan restrukturisasi sistemik kan, yang terjadi dalam bidang ekonomi, berbagai kelembagaan sosial dan juga masyarakat. Nah, di situ era digital itu menciptakan ruang baru, ruang baru yang disebut dengan ruang digital atau ruang maya. Kalau dulu itu kita melakukan transaksi politik itu face to face, langsung offline, sekarang di dalam konteks digital. Kalau dulu kita melakukan aktivitas ekonomi itu face to face atau offline atau luring, sekarang daring, sekarang lewat e-wallet, lewat marketplace, lewat digital marketing dan lain-lain. Nah, artinya apa? Terjadi transformasi ruang sosial politik ekonomi dari ruang nyata ke ruang digital. Nah, artinya apa? Ruang digital itu sebenarnya merefleksikan ruang nyata, di mana tantangan Pancasila itu juga sama ketika berhadapan di ruang nyata, yaitu ada tantangan ideologi global, ada tantangan globalisasi, ada tantangan internasionalisme, ada tantangan fundamentalisme dan lain-lain. Nah, disitulah kemudian menjadi penting untuk merumuskan strategi bagaimana berpancasila di era digital ini. Nah, selain itu, kita juga punya tantangan yang sangat luar biasa, yaitu tantangan etis. Apa itu tantangan etis? Jadi ada survei yang sangat mengejutkan, Microsoft tahun 2021, tentang indeks keadaban atau indeks etika digital sebuah negara. Kita ternyata berada di peringkat 29 dari 32 negara. Nomor 1 itu paling beradab, paling berakhlak. 32 itu paling tidak beradab, paling tidak berakhlak, paling tidak beretika. Kita peringkat ke-29, artinya apa? Kita berada dalam kumpulan 5 negara dengan indeks etika digital yang paling rendah. Itu berarti ruang digital kita itu masih didominasi oleh hoax, berita bohong, penipuan, fraud, perundungan, diskriminasi, pelecehan, provokasi. Pokoknya intinya itu konten-konten negatif atau sampah digital. Sementara misalnya soal nilai-nilai Pancasila, soal etika Pancasila, itu jarang sekali ditemukan atau diterapkan dalam ruang digital. Nah, disitulah kemudian kita butuh apa yang disebut dengan etika digital. Nah, apa itu etika digital? Sederhana, kemampuan kita untuk bertindak etik, berakhlak, patuh, dan impan dalam dunia digital. Dunia nyata itu butuh etika. Dunia digital juga butuh etika, sama saja. Makanya kemudian etika digital itu adalah etika, sistem nilai, norma yang diterapkan dalam aktivitas digital atau dalam dunia digital. Nah, mengapa etika digital penting? Karena dalam ruang digital itu kita berinteraksi, berkomunikasi, membangun relasi, bahkan bekerja sama dan berkolaborasi dengan masyarakat lain, dengan bangsa lain, dengan kelompok lain yang punya keragaman kultural beda, bermajemuk, punya keragaman tradisi, punya keragaman agama yang beda, ideologi beda, partai politik yang berbeda. Maka menjadi penting untuk membangun etika digital agar kita tidak terjebak dengan perilaku yang unetis atau yang tidak yang unethical conduct, yang melanggar etika digital. Nah, kemudian di situ ada interaksi yang kemudian memungkinkan menciptakan standar etika baru. Nah, semuanya itu butuh apa yang disebut dengan etika digital. Nah, etika digital itu dibangun atas dasar empat pilar atau ruang lingkup etika digital itu ada 4. Pertama adalah kesadaran. Dan kita harus sadar dalam melakukan aktivitas digital. Tujuannya apa? Mau kemana, sedang bicara apa, sedang diskusi apa, di ruang digital seperti apa. Harus punya kesadaran. Nah, ini yang disebut dengan kecerdasan emosional. Kemampuan kita untuk mengendalikan diri dalam beraktivitas, dalam mengekspresikan kata kemarahan, dalam mengekspresikan kegembiraan, di dalam tunduk pada nilai-nilai etis, nilai-nilai rasionalitas kita. Jadi orang yang punya etika digital itu dibangun atas dasar kecerdasan emosional yang tinggi, yaitu aspeknya adalah kesadaran. Yang kedua adalah tanggung jawab. Kita punya hak digital, tapi juga kita punya tanggung jawab konstitusional dalam dunia digital. Kita harus punya tanggung jawab, artinya apa? Kita harus siap untuk menanggung semua konsekuensi perilaku digital kita. Yang ketiga,
kejujuran atau punya komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai akhlak seperti tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan plagiasi. Kalau mengutip ya kita kutip, kan, kita cantumkan sumbernya, tidak melakukan bullying, kan, tidak melakukan disinformasi, kemudian selalu menebar nilai kebajikan seperti kebenaran, keindahan, kemanfaatan, keadilan, kebaikan, dan lain-lain. Nah, ini adalah etika digital dan ruang lingkup etika digital. Nah, dari ruang lingkup ini dirumuskan ke dalam 7 kompetensi etika digital sebagai level operasional bagaimana etika digital itu kita terapkan dalam dunia internet. Pertama adalah kompetensi untuk mengakses informasi. Di dunia digital itu banyak sekali informasi. Ada data, ada informasi, ada buku. Mau cari teori apapun bisa. Mau cari data apapun insya Allah ada. Tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk mengakses informasi tersebut. Cari informasi tentang misalnya kemiskinan di Sidoarjo. Ketemunya adalah TikTok. Nah, ini salah jalan ini. Ini salah Salah pencarian ini. Mau mencari misalnya berapa berapa jumlah orang miskin di Sidoarjo ada, berapa indeks Gini di Sidoarjo itu ada, berapa jumlah sekolah di Sidoarjo ada, berapa jumlah usia mahasiswa yang ada di Sidoarjo itu ada, semuanya ada. Tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk mengakses informasi tersebut. Jadi kompetensi pertama etika digital adalah kemampuan kita untuk mengakses informasi dalam platform digital. Yang kedua, setelah kita mengakses informasi, dibutuhkan kompetensi untuk menyeleksi dan analisis informasi. Mana informasi yang hoax dan mana informasi yang valid. Mana yang itu dari official website, mana yang website abal-abal. Jadi ini valid nggak? Sumbernya, informasi ini valid nggak? Nah, kalau sudah valid maka berikutnya adalah ini bermanfaat nggak informasi ini? Kalau bermanfaat di-share, kalau tidak maka tidak perlu di-share. Dan itu seterusnya. Share-nya bagaimana, di ruang apa? Kompetensi yang ketiga adalah memahami etika digital untuk membentengi diri dari tindakan negatif. Kita punya kemampuan untuk mengontrol diri. Ini adalah kecerdasan emosional. Mengontrol diri untuk tidak melakukan bullying, untuk tidak melakukan disinformasi, untuk tidak melakukan plagiasi, dan untuk tidak melakukan kata-kata yang vulgar, yang kasar, yang jorok dalam dunia digital. Yang keempat, kompetensi untuk menjadi produsen dan distributor informasi di platform digital, bukan hanya konsumen. Dan salah satu karakteristik dunia digital adalah ruang yang cukup setara. Artinya apa? Kita itu sebagai netizen bisa sebagai konsumen sekaligus produsen, bisa sebagai pembaca informasi, penerima informasi, tapi juga bisa menjadi orang yang menciptakan informasi, kan? Bisa menjadi pembaca sekaligus bisa menjadi penulis. Nah, ini harus kita manfaatkan. Sahabat-sahabat di Sidoarjo jangan menjadi maf'ul, jangan menjadi makmul, jangan hanya menjadi objek dunia digital, tapi harus menjadi subjek, harus menjadi agen sejarah, harus menjadi disruptor dan inovator dalam dunia digital. Isinya nanti nilai-nilai keaswajaan, kebangsaan, dan lain-lain. Kompetensi yang kelima, kemampuan untuk memverifikasi pesan yang kita terima, baik email, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, kompetensi untuk membangun relasi sosial. Di dunia digital saat ini ada lebih dari 200 juta orang Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Ada lebih dari 190 juta orang Indonesia yang menggunakan secara aktif media sosial. Nah, dunia itu tidak selebar daun kelor. Dunia Allah itu lebar. Fatuha jirufiha. Nah, ini menemukan konteks menurut saya dalam konteks dunia digital. Kita membangun relasi, membangun seduluran, pertemanan dengan orang di berbagai pulau, bahkan di dunia. Yang terakhir, kompetensi untuk bukan hanya kenalan, relasi, tapi bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dalam dunia digital, baik untuk
tujuan ilmiah maupun gerakan sosial maupun untuk sekedar pertemanan kultural dan lain-lain. Oke. Nah, ini beberapa contoh jenis konten negatif kan, yang harus kita perhatikan agar kita punya tadi memperkuat kompetensi agar tidak melakukan tidak memposting konten-konten negatif. Nah, ini konten negatif ini bukan hanya tidak etis, tapi bisa menjadi masalah kita dalam hukum. Kita bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Artinya apa? Kita bisa menjadi terjebak kasus pidana kalau kita misalnya melanggar kesusilaan. Kita posting foto-foto yang pornografis atau pornoaksi. Kita melakukan perjudian online. Kita melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu adalah contoh-contoh konten negatif yang harus kita cegah, dan kita harus punya kemampuan untuk mengontrol tidak melakukan itu, melakukan pemerasan, menyebarkan berita bohong, menyebarkan sara, kebencian, permusuhan dan lain-lain. Atau juga kita melakukan perundungan, cyberbullying. Kita membuli adik kelas kita membuli orang lain atau kelompok lain yang lemah ya, sehingga mereka menjadi korban atau merasa terintimidasi. Itu semua adalah bagian dari konten negatif. Nah, ini contoh cyberbullying yang harus kita cermati dan kita tidak boleh melakukannya. Misalnya kita membagi data personal ke dunia maya, tidak boleh. Kalau ada data personal, baik data itu data umum maupun data spesifik seperti data geometrik, data aktivitas transaksi ekonomi seseorang, data kesehatan seseorang, data misalnya pidana seseorang, itu tidak boleh kita share ke dunia maya tanpa persetujuan yang bersangkutan. Cyberstalking, kita mengintip atau mata-mata seseorang di dunia digital, atau kita melakukan non-consensual intimate image, misalnya kita melakukan serangan atau balas dendam terhadap seseorang melalui penyebaran foto yang vulgar atau video yang vulgar, yang tidak layak untuk dikonsumsi umum. Juga misalnya untuk melakukan pemerasan terhadap korban. Nah, kemudian contoh lain adalah melakukan ujaran kebencian, hate speech, ungkapan ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk menyakiti, mendiskriminasikan, menyerang orang atau kelompok dengan tujuan untuk membangkitkan permusuhan atau diskriminasi terhadap orang atau kelompok tersebut. Nah, bagaimana kalau kemudian kita ketemu dengan dengan beberapa konten negatif seperti hate speech, penipuan, perjudian, penghinaan. Nah, kita melakukan tindakan etis terhadap konten negatif. Pertama, analisis konten negatif terus dianalisis. Ini apa sih isinya? Dan kemudian negatifnya seperti apa, substansinya seperti apa. Kemudian melakukan verifikasi. Ini sumbernya dari mana? Official atau tidak? Disinformasi atau tidak, propaganda atau bukan. Nah, kalau semuanya itu misalnya negatif dan kita verifikasi itu memang negatif dan hoax gitu. Nah, kita nggak perlu mendistribusikan atau menyebarkan konten negatif tersebut, dan kita justru memproduksi konten yang positif, konten yang bermanfaat untuk mengimbangi produksi konten negatif di dunia digital. Nah, saya kira itu sebagai bagian akhir untuk membangun tadi tindakan yang etis di dunia digital tadi. Tidak cukup kita hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tapi kita butuh apa yang disebut dengan kecerdasan emosional. Nah, inti kecerdasan emosional itu tadi sudah saya jelaskan, kemampuan kita untuk mengelola emosi kita, mengontrol diri kita, sehingga kita punya kesadaran, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Ini teorisasi yang dibangun oleh Goleman. Emotional intelligence itu pilarnya apa? Ada 5. Self awareness, kemudian empati, motivasi, kemampuan kontrol diri, dan keterampilan sosial. Nah, kalau dilihat dari struktur tadi, pilar-pilar kecerdasan sosial, maka yang punya kaitan kuat dalam etika komunikasi di ruang digital adalah social skill atau keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk membina hubungan orang lain dalam dunia digital, berkomunikasi yang etis, yang sopan, kemudian nyaman, etis, dan aman dalam dunia digital terhadap berbagai
relasi sosial kita di dunia digital. Nah, walhasil kesimpulannya, marilah kita syukuri, kita rayakan perkembangan teknologi ini, kita hormati pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Nah, ruang digital adalah ruang baru yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan Pancasila di ruang tersebut. Ruang digital memiliki karakter yang sama sekali berbeda, tapi juga punya kesamaan, sehingga membutuhkan strategi khusus untuk pengamalan Pancasila di ruang digital. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Lia, apakah sudah tampil? Ya, sudah Sudah terlihat. ya, baik. Senang sekali saya bisa sharing ke teman-teman semuanya dari sudut pandang digital safety-nya dengan critical thinking. Apa hubungannya? Kita akan bahas nanti. Nah, sebelum itu, tak kenal maka kata sayang, kenalan dulu dong baru boleh sayang. Maka perkenalkan, nama saya Nisa Wiria. Saya seorang mandu digital Indonesia pastinya. Saya Chief Marketing Officer di PT Cipta Manusia Indonesia, dan saya aktif sebagai content creator, content writer, copywriter, fotografer, pokoknya yang berkaitan dengan digital. Saya senang di dalamnya. Jika teman-teman habis webinar ini ya, mau diskusi-diskusi, boleh banget langsung aja ke Instagram saya di @acmnisa. Nah, sedikit saja perkenalan dari saya, kita langsung saja. Teman-teman semuanya, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata dari data ini disayangkan bahwa keamanan digital Indonesia itu masih sangat rendah. Kitanya pun masih belum sepenuhnya sadar akan keamanan digital yang bisa mengancam kita dimanapun dan kapanpun. Nah, kita akan bahas nih tips and trick bagaimana kita menjaga keamanan kita ya di ruang digital ini, dengan nantinya kita akan bahas. Kita next lagi. Maka dari itu teman-teman, selain tadi butuh amunisinya, pilar-pilar lainnya, butuh juga nih pilar satu ini, yaitu keamanan digital. Apa sih itu keamanan digital? Jadi keamanan digital adalah sebuah proses untuk memastikan pengguna layanan digital baik secara luring maupun daringnya itu dapat dilakukan secara aman. Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia ya teman-teman. Jadi kita perlu banget untuk melindungi data pribadi kita yang bersifat rahasia, yang sebenarnya tuh kadang kita nggak sadar kalau kita lagi sharing gitu data-data pribadi kita, padahal ternyata itu nggak boleh kita posting ataupun nggak boleh kita sharing. Nah, apa aja sih data-datanya? Nanti kita akan bahas. Di sini ada kompetensi keamanan digital yang teman-teman nanti kita akan bahas pada sesi kali ini, yaitu yang pertama, mengamankan perangkat digitalnya. Jadi, sehabis ini teman-teman sudah sadar bahwa kita perlu banget nih untuk mengamankan perangkat digitalnya. Lalu yang kedua, mengamankan identitas digital kita. Yang ketiga, mewaspadai penipuan digital. Dan yang keempat, memahami rekam jejak digital. Ini juga berkaitan dengan kalau kita nantinya teman-teman terjun ke dunia profesional, HRD zaman sekarang gitu ya, zaman now kalau anak zaman sekarang bilangnya, itu ngelihatnya itu cek background-nya itu dari medsos kita. Kita tuh postingnya apa? Pernah ninggalin komentar jahat apa enggak? Nah loh, jadi teman-teman hati-hati dengan apapun yang diposting ya. Lalu yang kelima, memahami keamanan digital bagi anak ataupun orang tua. Jadi teman-teman, sebenarnya kenapa sih kita harus meliterasi anak kita, adik-adik kita, dan orang tua kita? Karena memang mereka adalah calon-calon korban yang paling rentan untuk terkena. Karena mereka mungkin nggak bisa membedakan ini link yang aman atau enggak. Ini yang bisa saya klik atau enggak. Atau kayaknya ini penipuan deh. Mentang-mentang di SMS dapat 200 juta, langsung diklik linknya. Padahal nggak mungkin ya teman-teman di zaman sekarang. Tiba-tiba ada orang yang ngasih 200 juta karena ngeklik link itu nggak ada. Jadi memang teman-teman di sini sudah terliterasi digital habis webinar ini. Yuk kita edukasi adik-adik kita, anak-anak kita, maupun orang tua kita, bagaimana sih kita mengamankan diri kita di ruang digital ini. Karena mau nggak mau, mereka juga harus terjun ke ruang digital untuk bisa beradaptasi. Kita next lagi. Nah, mengamankan perangkat digital ini berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu teman-teman, saya akan bahas beberapa yang sering terjadi, cyber
kan di dunia ruang digital ini kan banyak jenisnya ya, tapi yang sering terjadi itu salah satunya adalah malware. Apa sih itu malware? Jadi malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam. Bisa mencuri informasi pribadi milik kita atau uang milik dari si perangkat. Biasanya berupa virus ya teman-teman. Nah ini juga waspada sama phishing sama scam. Ini berkaitan karena kenapa? Kalau phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Jadi kita ditipu nih ya. Jadi ada ditipu di telepon gitu ya, atau misalnya dari SMS, WhatsApp ataupun dengan memang teknik pengelabuan ini, atau begitupun juga scam, yaitu bentuk penipuan melalui telepon, email, pesan dengan tujuan pada umumnya untuk mendapatkan uang dari para korbannya. Modus-modus yang lagi tren saat ini yaitu yang pertama, penjual palsu. Teman-teman hati-hati ya. Kalau misalnya kita lagi transaksi online, lagi mau beli online, kita cek dulu ya, apakah itu akunnya yang jual ini benar atau enggak, kredibel atau enggak. Dengan cara apa? Yang paling mudahnya kalau misalnya teman-teman di Instagram. Di Instagram itu di pojok atas yang ada titik 3-nya itu ya, itu kita bisa cek akunnya ini pernah bisa ganti nama atau enggak, pernah ganti nama atau enggak, terus dibuatnya tahun berapa. Nah itu teman-teman cek aja, kalau misalnya dia sering ganti nama, perlu diwaspadai ya teman-teman. Nah itu hal kecil yang bisa kita cek untuk pertama kali pencegahan kita. Lalu yang kedua, impersonasi. Apa sih itu impersonasi? Impersonasi adalah mudahnya gitu ya, berpura-pura jadi orang lain gitu. Jadi misalnya nih di sini ada Kak Rista. Kak Rista berpura-pura jadi saya gitu. Jadi atas nama Anissa Aurelia ingin menawarkan A, B, C, D, F, G, itu bisa. Jadi impersonasi ini adalah tren yang lagi saat ini, hati-hati ya teman-teman karena menyerang banyak orang. Lalu juga peretasan akun, modus percintaan. Teman-teman kalau di sini pernah nonton Netflix, bahkan di situ dia dokumenter ya, bahwa ada orang-orang yang dari aplikasi dating gitu ya, itu karena rayuan mautnya gitu ya, hingga akhirnya ikhlas gitu. Nggak ikhlas sih sebenarnya kalau di dokumenter itu nggak ikhlas gitu ya, memberikan uangnya banyak. Nah ini modus percintaan ini juga sangat tren. Jadi teman-teman hati-hati ya. Jadi jangan karena cinta sampai kita memberikan segalanya ya teman-teman. Lalu juga lowongan kerja palsu. Nah teman-teman, ini juga kalau misalnya teman-teman dapat nih misalnya broadcast lowongan kerja gitu ya, tapi teman-teman bisa kok gak ada berita di website resminya gitu ya, jangan. Atau bahkan kalau misalnya teman-teman dapat broadcast gitu ya lowongan kerja, cek dulu di website resminya keluar apa enggak, bener atau enggak. Jangan sampai kita ngasih data pribadi juga, udah gitu ada uang pendaftarannya. Itu bisa jadi adalah modus-modus mereka untuk mendapatkan data pribadi kita maupun mendapatkan uang-uang kita. Jadi teman-teman hati-hati juga ya. Jadi jangan kayak tulus aja hati-hati di jalan, tapi hati-hati di ruang digital gitu ya. Kita next lagi. Nah berkaitan juga link. Teman-teman ada loh ternyata ciri-ciri link yang aman, yang pastinya kita bisa akses secara kayak, oh ini aman nih gitu. Ciri-cirinya apa? Bentuknya adalah HTTPS. Secure, ada S-nya di situ. Jadi kalau misalnya ketemu link yang nggak ada S-nya, cuma HTTP saja, berarti itu sudah pasti tidak aman teman-teman. Jadi harus ada S-nya, ada secure-nya, atau gampangnya lihat lambangnya aja. Kalau misalnya gembok berarti aman. Tapi kalau misalnya segitiga, tanda seru, tanda I gitu ya, itu berarti sudah tidak aman. Jadi teman-teman hati-hati, lihat aja ya link-link yang diberikan itu ini aman atau enggak nih ya. Contohnya kayak misalnya di sini ada dari BRI Point. Masa BRI nggak punya nomor resmi? Kan nggak mungkin dari poin itu. Lalu selanjutnya, dia pakai Blogspot. Blogspot itu bisa kita buat. Kita nih yang bukan siapa-siapa ya, bukan dari orang BRI-nya gitu ya. Itu kita bisa buat, teman-teman. Jadi hati-hati. Dan di situ sudah jelas bahwa cuma HTTP saja. Dan teman-teman ketika mendapatkan link itu ya, misalnya mengatasnamakan kampus atau misalnya ada keuangan atau apapun, dicek. Linknya itu nggak ada typo atau nggak ada salah penulisan ya teman-teman, karena itu juga menjadi salah satu modus mereka. Jadi di salah-salah penyebutan spelling gitu ya, nah itu bisa menjadi kita karena nggak baca teliti gitu ya, kita main klik aja, kita isi data bahkan memberikan uang. Nah itu hati-hati karena kita gerbangnya dari ruang digital ini ya teman-teman. Kita next lagi.
Nah, begitupun juga di email. Jadi ini cerita teman saya, teman-teman. Jadi rekan saya ya, itu tiba-tiba dapat email diminta verifikasi akun. Padahal dia tidak merasa bikin akun apapun. Tiba-tiba dikasih email suruh klik tombol yang tadi tuh, verify account. Itu kan mentereng banget ya, warnanya warna oranye gitu ya. Kadang-kadang memang yang klik tombol itu suka warna yang ngejreng, yang seakan menggoda kita untuk klik. Tapi teman saya tidak langsung percaya, dia berpikir kritis dulu nih. Saya nggak bikin akun kok tiba-tiba diminta verifikasi. Dia ceklah emailnya, apakah kredibel atau enggak. Dicek emailnya, ternyata hasilnya adalah bad di situ ya, merah. Emailnya itu tidak kredibel. Kalau misalnya email yang kredibel gitu ya, ini coba dia masukin email dia sendiri, yaitu hasilnya adalah oke atau hijau. Jadi teman-teman, kalau misalnya dapat apapun tadi di WhatsApp, di email, di apapun, cek dulu. Ya, cek dulu apakah ini kredibel atau enggak. Yang ngirim bener atau enggak ya, teman-teman. Kita next lagi. Nah, saya punya video ya, kita tonton dulu sama-sama. Semoga ada suaranya, kalau misalnya nggak ada suaranya, tolong bilang di chat aja ya. Oke, baik Kalia, apakah ada suaranya? Ada, oke, terima kasih Kalia. Ada suaranya ya. Nah, ini TikToknya nanti aja kita TikTokersnya ya teman-teman, abis webinar ini aja, jangan sekarang ya jogetnya. Nah, teman-teman, di sini siapa yang aktif menggunakan Instagram ataupun TikTok? Boleh di kolom chatnya siapa yang aktif menggunakan dua-duanya, atau misalnya saya sering menggunakannya TikTok aja, atau misalnya saya menggunakan Instagram aja. Boleh di kolom chatnya kita aktifkan jari jemari kita dulu, kita sambil kenalan teman-teman. Siapa yang setiap hari gitu ya pasti membuka Instagram ataupun membuka TikTok? Atau ada yang pernah lihat tren ini? Kalau ini, saya barusan banget ya teman-teman, tadi sebelum webinar ini saya scroll TikTok saya. Terus tiba-tiba ada suatu pasangan gitu ya, dia videokan pasangannya itu lagi bayar split bill-nya gitu ya, bayar bill-nya. Tapi pas lagi di video, itu pas pasangannya lagi ngetik nomor ATM-nya. Kan nomor PIN ATM-nya. Nah, itu kan bahaya sekali teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya saya mencoba untuk bilang di kolom chatnya ya, bilang bahwa itu kalau misalnya benar nomor PIN ATM-nya, segera di take down, dan juga itu hati-hati. Karena kenapa? Kita nggak ada yang tahu dampak dari konten-konten apa yang kita sebar. Begitupun juga ini. Jadi teman-teman, ketika ada tren gitu ya, jangan langsung mau mengikuti aja tanpa melihat ini tren yang baik atau enggak. Contohnya tren yang seperti ini. Jadi misalnya teman-teman yang di Instagram deh, Instagram mungkin pernah tahu tren @yours ini, entah itu minta berapa jarak umur kamu, sama terus boleh spill profil WhatsApp, atau misalnya tanda tangan. Nah, itu secara tidak langsung kita memberikan data pribadi kita secara cuma-cuma ke publik. Yang sebenarnya semua orang itu nggak harus tahu data pribadi kita, teman-teman. Itu terlalu oversharing. Kita nggak tahu itu data buat apa. Gitu ya, karena kenapa sih tadi ini juga ya tren foto KTP, terus bahkan ada yang tren fotonya ikut sama kartu keluarga. Nah, itu kan bahaya sekali ya, nggak cuma nicknya nomor diri sendiri tapi sekeluarga di spill sama dia. Nah, kenapa? Karena sama aja dunianya itu sama dunia cyber, teman-teman. Misalnya nih teman-teman lagi jalan kaki gitu ya, terus tiba-tiba ada orang yang bilang, "Kak, aku mau lihat isi tas kakak dong," gitu. Terus maksudnya teman-teman langsung bukain tasnya, orang asing kan enggak kan, enggak bakal kayak, ini orang siapa gitu kan. Nah, begitupun juga di dunia cyber teman-teman. Ketika ada orang asing, platform, media sosial, apapun, meminta data pribadi kita yang bersifat rahasia, jangan sekali-sekali diberikan secara cuma-cuma. Dipikirkan dulu apakah ini aman atau tidak. Karena kenapa? Potensi kejahatan data pribadi ini sangat besar ya. Itu misalnya nih, di sini ada 2 jenis data pribadi yang perlu kita lindungi ya teman-teman. Yang pertama ada yang bersifat umum sama spesifik. Yang umum biasanya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama. Ini biasanya memang secara publik bisa tahu lah kalau misalnya nama lengkap gitu ya. Misalnya kalau misalnya si spesifik ini baru nih yang
kalau kita nggak kasih tahu pasti orang lain nggak tahu gitu ya. Misalnya informasi kesehatan, data biometrik, ya sidik jari, iris mata, bentuk wajah, tinggi badan kita, data genetika, kehidupan yang terlalu dalam gitu ya, oversharing, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena kenapa? Potensinya sangat besar. Ini yang pertama, jual beli data. Kedua, profiling target politik. Ya, lalu pendaftaran akun pinjol, ambil alih akun, meretas akun layanan, kepentingan telemarketing, dan bahkan bisa sampai ke cyberbullying. Jadi teman-teman, hati-hati ya. Nah, terus pertanyaannya nih ya, kenapa sih ini berhubungan sama berpikir kritis gitu ya? Saya langsung cerita aja. Jadi rekan saya yang namanya Kak Ita tiba-tiba di chat sama temennya. Ita, ini nomor kamu baru. Terus kamu di sini minta uang sama aku. Kak Ita kaget dong. Terus akhirnya dicek nomor yang akhirnya dicek sama si korbannya gitu ya, sama si temennya yang ternyata adalah korban dari cybercrime, dari si impersonasi lagi tadi itu ya. Jadi ada orang, si pelaku cybercrime ini berpura-pura jadi Kak Ita gitu ya, terus pakai nomor, terus manggil temennya ini pakai kata-kata beb, jadi seolah-olah Kak Ita. Untungnya temennya Kak Ita, si korbannya ini, dia berpikir dulu nih, Kak Ita gak mungkin ganti nomor, dan gak mungkin tiba-tiba minjem uang tanpa sebab. Diceklah di get kontak. Akhirnya dilihat di get kontak itu adalah tukang tipu, terus juga hati-hati nipu pakai orang lain, segala macam. Untungnya temennya Kak Ita itu dia berpikir kritis dulu bahwa saya nggak bisa langsung percaya dengan apapun di ruang digital ini. Jadi ya benar, karena untungnya juga dia nggak termakan kata-kata beb-nya ya. Jadi Kak Ita itu memang manggil temennya ini beb. Kenapa sih si pelaku cybercrime ini, si penjahatnya ini kok tahu Kak Ita manggil temennya itu beb? Karena ternyata dia mempelajari perilaku Kak Ita di sosial media. Jadi teman-teman hati-hati loh, kita juga bisa loh dipelajari nih di media sosial untuk mengancam keamanan digital kita. Jadi jangan terlalu apapun diposting, di-sharing, jadi simpen aja ya. Jadi nggak perlu tuh pengen misalnya nih, ini berkaitan juga sama slide saya berikutnya yaitu oversharing. Misalnya teman-teman mau lagi house tour atau home tour gitu ya. Tapi secara nggak sengaja kita ngasih tahu posisi kita naruh kunci itu di mana, terus juga misal tata letak pintu, jendela, oh di sini, oh ternyata dia barang-barang krusialnya di sini, nah seperti itu. Jadi kadang sebenarnya kita banyak yang nggak sadarnya. Karena tadi kayak misalnya kita ikutan tren at yours gitu, apalagi tanda tangan. Itu kan kita cuma ingin share kayak misalnya, ih tanda tangan aku kayak ceker ayam misalnya seperti itu. Tapi secara tidak langsung ya, berarti orang lain akan bisa tahu tanda tangan kamu itu seperti apa. Dan tanda tangan itu adalah hal-hal yang privasi. Dan begitupun data-data lainnya. Jadi teman-teman, hati-hati ya, jangan terlalu juga oversharing. Nggak semua orang harus tahu data pribadi teman-teman semuanya. Nah ini juga yang berkaitan dengan kalau misalnya teman-teman di sini habis download aplikasi gitu ya. Sadar nggak bahwa mereka biasanya itu meminta izin akses. Minta izin untuk misalnya akses mikrofon, akses galeri, atau misalnya akses kontak. Nah, saya langsung kasih contoh aja bahwa di sini TikTok itu minta akses kontak saya. Nah, saya berpikir, TikTok ngapain? Sampai harus tahu kontak saya. Padahal di dalam kontak saya itu kan ada nomor-nomor orang lain yang privasinya harus saya jaga. Kita aja di dalam etika digital tadi sudah disampaikan Pak Mustafid ya, bahwa kalau kita mau ngasih nomor orang lain itu kita harus izin dulu ke orangnya. Jadi jangan langsung kasih. Kita izin dulu bahwa misalnya B si A minta nomor kamu ya, seperti itu. Nah, begitupun juga kalau misalnya ada platform ya, karena kita nggak baca dia mintanya apa, kita main izinkan atau kasih akses gitu ya. Nah, itu bahaya. Jadi teman-teman dilihat dulu, apa sih yang mereka minta akses? Misalnya kalau Google Maps lagi. Google Maps itu kan dia harus tahu lokasi saya gitu kan ya. Ya udah berarti location akan saya berikan akses. Tapi kalau misalnya sampai galeri, sampai kontak, ya nggak bakal saya minta beri akses gitu ya. Jadi dibaca dulu mereka itu mintanya apa gitu ya. Jadi jangan malas baca. Nah, ini juga berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar ya teman-teman, juga hati-hati dalam apapun
mengunduh sesuatu, kita lihat dulu itu dari link yang aman atau enggak gitu ya. Terus juga perhatikan dengan etika, tadi sudah disampaikan bahwa kalau misalnya kita download sesuatu ada sumbernya, cantumkan sumbernya. Kita harus menghargai hak karya orang lain ya teman-teman. Nah itu kalau misalnya teman-teman sudah mencium bau-bau kayaknya ini cybercrime deh, saya mau ditipu deh, atau misalnya aduh teman saya ini kayaknya calon jadi korban deh, mau lapor, bisa teman-teman ke patroli cyber aja, laporkan di situ. Atau misalnya teman-teman mau cek gitu ya, biasanya kalau hoax itu ya, kalau kita di grup-grup, apalagi grup-grup keluarga itu banyak banget hoax-hoax yang beredar. Kalau misalnya teman-teman mau cek ini beritanya benar atau enggak sih gitu ya, terus kita mau edukasi, boleh banget kita cek dulu di turnbackhoax.id. Sebenarnya banyak ya, ada cekfakta.com juga itu bisa. Tapi ini salah satunya turnbackhoax.id, masukin aja nanti kelihatan ini fakta atau benar. Kalau misalnya itu hoax, kita bantu edukasi ke grup-grup tersebut kalau misalnya menyebarkan ya bahwa itu berita tidak benar agar tidak tersebar makin luas ya teman-teman semuanya. Nah juga kalau misalnya kita ketemu konten-konten yang negatif mau diaduin juga bisa di aduankonten.id, ini langsung ke Kominfo-nya ya. Jadi teman-teman kita membersihkan lingkungan kita dari konten-konten yang negatif gitu ya, karena kita harus emang yang bekerja sama gitu ya, jadi nggak cuma diri saya sendiri atau teman-teman sendiri, bahkan kita ajak teman-teman kita yang lain kalau misalnya ketemu konten-konten yang negatif atau misalnya sudah melanggar aturan atau tadi tidak sengaja nge-share data pribadinya, kita saling mengingatkan, saling mengadukan, saling mengingatkan dulu. Mungkin kalau misalnya diingatkan dulu gitu ya, kalau misalnya nggak bisa diingetin baru kita aduin seperti itu. Next lagi, nah saya mau ngajak teman-teman semuanya kalau misalnya habis webinar ini mau cek apakah teman-teman pernah terindikasi kebocoran data gitu ya, periksa aja di periksadata.com, masukin aja emailnya di situ, cuma email aja nggak pakai password ya, nanti akan keluar nauzubillah min dzalik gitu ya teman-teman. Misalnya ada, kalau misalnya ada, teman-teman langsung masuk akun tersebut dan langsung ganti passwordnya. Itu adalah langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan. Jadi coba periksadata.com gitu ya, masukin emailnya, pernah nggak kebocoran data, tapi semoga teman-teman nggak pernah. Karena saya pribadi pun pernah ternyata di tahun 2017 kalau nggak salah, ada salah satu akun, terus saya langsung masuk akun tersebut, saya ganti password, alhamdulillah sampai sekarang nggak kenapa-napa ya. Nah ini adalah rangkuman kita pada sesi siang hari ini ya teman-teman, di sesi digital safety-nya. Yang pertama adalah teman-teman, yuk kita selalu berpikir kritis dan bersikap waspada di ruang digital ini. Lalu yang kedua, gunakan juga password yang kuat. Dan kalau misalnya teman-teman login di suatu tempat, jangan lupa log out ya teman-teman, dan rutin mengganti passwordnya. Dan passwordnya itu yang kuat di sini maksudnya bukan yang nama terus tanggal lahir ya kan, itu bisa diketahui banyak orang ya, itu kan data yang gampang banget untuk dicari saat ini. Nah teman-teman pakai passwordnya tuh yang kuat, yang aneh-aneh deh, yang sampai orang lain tuh nggak bisa menebak ya. Lalu yang kedua, aktifkan pengaturan privasi ganda atau two-factor authentic ya, karena biar kita kalau misalnya login, dia minta izin dulu, akses dulu di perangkat kita sebelumnya. Lalu juga jelajahi situs internet yang aman. Dan yang terakhir adalah hati-hati dengan free wifi public. Kenapa sih kita harus hati-hati dengan free wifi public? Karena ternyata ini juga salah satu modus mereka teman-teman untuk masuk ke perangkat kita, ke device kita, dan akhirnya mengambil data pribadi ataupun uang kita. Jadi teman-teman kalau misalnya di suatu tempat gitu ya, nemu nih, kadang kan ada penawaran gitu ya, free wifi, terus kita nggak tahu punya siapa, apalagi nggak pakai password. Kalau saya sarankan, jangan sekali-kali connect gitu ya. Kalau misalnya lagi transaksi online, apalagi kayak misalnya lagi transfer, lagi beli sesuatu, itu pakai paket data pribadi aja. Kalau misalnya benar-benar mentok gitu ya, nggak punya paket gitu ya, tethering aja ke temen yang terpercaya. Oh ya tahu ini sumber internet saya tuh dari teman saya gitu ya. Jadi kalau misalnya dapat free wifi public yang nggak tahu punya siapa dan biasanya nggak pakai password, itu hati-hati teman-teman ya, karena bisa jadi itu adalah pintu mereka untuk mengambil data pribadi kita. Oke deh, ini slide terakhir dari saya punya kata penutup ya teman-teman. Jadi memang kita tidak bisa percaya 100% dunia digital kita. Jadi kalau bukan diri sendiri yang jaga, siapa lagi? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, kembali lagi ke Kak Lia.